Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama Pensa Kultum. Alhamdulillah juga hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keselamatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa menjalankan puasa hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang cerah, yaitu Islam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang pengertian puasa dan juga perintah puasa yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, hari ini kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Pemirsa yang budiman, apa aja sih yang membatalkan puasa itu? Nah, yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Artinya kita sadar melakukan makan atau kita minum dengan sengaja, dan kita itu sadar melakukan itu, dan itu hal yang membatalkan puasa. Terus gimana? Makan dengan sengaja di siang hari ini membatalkan puasa. Beda cerita ketika lupa. Makan dan minum karena lupa di siang hari, hal itu tidak membatalkan puasa. Anggap saja itu sebagai nikmat dan berkah dari Allah. Yang kedua yaitu masuknya sesuatu dari lubang-lubang tubuh, baik itu dari lubang telinga, lubang hidung, mulut, dan yang lainnya yang ada di tubuh. Contohnya saja apa? Misalnya kita sedang sakit sembelit, kemudian ada obat yang itu harus dimasukkan melalui dubur. Nah, hal itu juga membatalkan puasa. Selanjutnya, hal yang membatalkan puasa yang ketiga yaitu muntah disengaja. Di sini artinya muntah disengaja mungkin kita melakukan sesuatu atau melakukan gerakan sehingga menyebabkan muntah, bisa memasukkan tangan ke dalam mulut, dan hal itu kan bisa menyebabkan muntah. Nah, muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Nah, kalau muntahnya nggak disengaja, kalau contohnya ketika kita naik kendaraan, kemudian kita mabuk darat sehingga menyebabkan muntah, nah itu tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, yang membatalkan puasa lagi adalah karena haid. Bagi anak perempuan yang sudah balik atau sudah dewasa pasti mengalami haid. Nah, ketika haid ini keluar atau darah haid ini keluar, berarti puasa kita otomatis batal. Meskipun kita puasanya sudah dari pagi, Bu, dari pagi sampai menjelang maghrib, kemudian mau maghrib kurang 5 menit deh, kurang 5 menit, kemudian darah haid keluar. Nah, itu juga puasanya dihukumi batal, dan kita wajib mengganti puasa kita di hari yang lain. Walaupun cuma kurang 5 menit, iya, tetap puasanya batal. Selanjutnya ada nifas. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar ketika seseorang itu habis melahirkan. Nah, orang yang dalam keadaan nifas itu juga tidak diperbolehkan puasa, dan ketika orang yang nifas itu berarti puasanya juga batal. Nah, hal yang membatalkan puasa yang keenam yaitu hilang akal atau gila. Apakah bisa? Bisa saja terjadi, mungkin karena terlalu banyak masalah atau terlalu banyak pikiran sehingga menyebabkan seseorang itu depresi, sehingga dia itu hilang akalnya. Hilang akal atau biasa disebut dengan gila. Nah, itu juga membatalkan puasa. Nah, kalau orang yang gila di jalan itu
ketika puasa bagaimana? Mereka kan hilang akal, jadi tidak diwajibkan mereka untuk berpuasa. Tapi kalau orang yang depresi yang mungkin tahu awalnya itu kan mereka berpuasa, tahu berpuasa. Kemudian tiba-tiba saja dia hilang akal sehingga depresi atau mungkin gila, dan maka itu membatalkan puasa. Nah, hal yang membatalkan puasa yang saya bahas hari ini cuma 7, yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam. Nah, orang yang keluar dari Islam otomatis puasanya menjadi batal karena dia sudah tidak Islam lagi, karena syarat untuk syarat sah puasa itu salah satunya adalah beragama Islam. Saya yang budiman, demikian ulasan saya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mari kita jaga puasa kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga apa yang kita jalani atau puasa yang kita jalani hari ini mendapatkan pahala, ridho, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Semangat.